Mungkin di antara kamu ada yang bingung ya, apa sih perbedaannya skripsi kualitatif dan juga skripsi kuantitatif? Bedanya kayak gimana dan enaknya ambil yang mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Selamat ya buat kamu yang udah ambil skripsi atau yang sekarang belum ngambil tapi ada rencana semester depan mau ngambil. Kuliahnya bentar lagi mau selesai. Kamu udah dapat judul skripsi belum? Kalau udah, yuk buruan cepet diselesaiin biar bisa cepet-cepet lulus dan bisa jadi kebanggaan keluarga. Buat kamu yang belum dapat judul, yuk tingkatin lagi belajarnya, cari referensi di jurnal-jurnal yang ada, di perpustakaan, di website repositori, dan juga sering-sering konsultasi ke dosen pembimbing kalian. Tapi kira-kira buat teman-teman yang belum punya judul skripsi, udah pada tahu belum sih perbedaannya skripsi kualitatif dan juga kuantitatif? Biar teman-teman gak bingung mau pakai pendekatan yang mana di skripsi teman-teman, di sini aku mau kasih 10 perbedaan skripsi untuk pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama, kalau dilihat dari aspek pendekatannya, kalau skripsi kualitatif itu dia tuh fokus pada pemahaman terkait fenomena, perilaku, atau pengalaman manusia. Nah, pendekatan ini tuh dia cenderung eksploratif gitu loh teman-teman. Jadi tujuannya tuh untuk memahami makna, perspektif, dan juga motivasi di balik perilaku atau kejadian tertentu. Nah, sedangkan kalau kuantitatif, dia itu bertujuan untuk menguji hipotesa atau teori-teori dengan mengukur variabel-variabel tertentu. Pendekatan ini dia tuh lebih objektif karena pakai data numerik dan juga dia tuh dapat hasil yang nanti tuh bisa digeneralisasikan gitu loh. Yang kedua, dari aspek sumber literatur dan juga teori. Nah, kalau kualitatif itu, ini tuh cocok banget buat topik yang belum banyak diteliti atau kamu pengen meneliti sesuatu yang baru dan belum terjelaskan. Nah, pendekatan kualitatif yang eksploratif ini mungkin bisa jadi pilihan buat kamu. Sedangkan untuk yang kuantitatif, kalau topik kamu udah banyak penelitian kuantitatif sebelumnya dan kamu pengen nguji lagi teori yang ada atau mengukur variabel yang udah dikenal, dan pendekatan ini jadinya bisa lebih sesuai dengan penelitian kamu. Yang ketiga, kalau dari aspek ketersediaan data, kalau untuk pendekatan kualitatif, dia itu perlu data yang banyak banget dan mendalam. Biasanya didapat melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Nah, di sini teman-teman juga perlu mempertimbangkan apakah kamu punya akses ke sumber data ini atau apakah subjek yang akan diteliti itu bersedia dalam memberikan informasi, karena ini penting banget. Sedangkan untuk pendekatan yang kuantitatif, di sini teman-teman perlu data numerik yang bisa diukur dan dianalisis secara statistik tentunya. Jadi pertimbangkan apakah teman-teman punya akses ke data yang bisa diukur itu, atau apakah teman-teman di sini tuh bisa merancang sebuah kuesioner atau survei yang efektif untuk mengkolek data tersebut. Yang keempat, dari aspek metode pengumpulan datanya. Kalau kualitatif, dia pakai metode wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi kasus, dan juga analisis dokumen. Data yang dikumpul itu biasanya berbentuk teks, narasi, ataupun gambar. Sedangkan kalau untuk yang kuantitatif, biasanya tuh pakai survei, kuesioner, eksperimen, atau analisis statistik dari data sekunder. Data yang dikumpulin itu bentuknya angka dan dianalisis secara statistik. Selanjutnya yang kelima, kalau dilihat dari metode analisis datanya. Kalau kualitatif, dia dianalisis dengan mencari tema, pola, dan juga hubungan dalam sebuah teks. Analisisnya ini sifatnya subjektif teman-teman dan interpretatif, jadi menekankan pada konteks dan makna. Sedangkan kalau untuk pendekatan kuantitatif, datanya itu dianalisis pakai teknik statistik, kayak misalkan regresi, korelasi, atau uji T. Nah, analisisnya ini bersifat objektif dengan hasil yang bisa diukur dan digeneralisasikan. Selanjutnya, yang keenam, dilihat dari hasil penelitiannya. Kalau hasil penelitian pendekatan kualitatif, hasilnya tuh cenderung deskriptif dan juga mendalam, dan bisa memberikan wawasan tentang kompleksitas dan juga nuansa fenomena yang diteliti. Hasilnya cenderung spesifik dan juga kontekstual, jadi sulit untuk digeneralisasikan untuk populasi yang lebih besar.
Sedangkan untuk hasil penelitian pendekatan kuantitatif, hasilnya itu dia berupa statistik yang bisa digeneralisasikan untuk populasi yang lebih gede. Dia menunjukkan tren, hubungan, atau pola antar variabelnya. Hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas kalau sampel yang digunakan itu representatif. Yang ketujuh, kalau dilihat dari aspek fleksibilitasnya, yang kualitatif itu dia lebih fleksibel pastinya teman-teman, dan memungkinkan teman-teman untuk bisa menyesuaikan fokus penelitian sesuai dengan temuan yang muncul selama proses penelitian itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kuantitatif, dia itu lebih terstruktur dan perlu perencanaan yang rinci dari awal. Karena kalau ada perubahan dalam metode atau pada fokus penelitiannya, itu bisa mempengaruhi validitas dari hasil penelitian itu sendiri. Yang kedelapan, dari aspek waktu dan juga sumber daya. Untuk penelitian kualitatif biasanya lebih makan waktu pastinya dalam proses pengumpulan dan juga analisis data karena perlu data yang sangat mendalam dan sangat banyak. Sedangkan kalau untuk kuantitatif, dia bisa lebih cepat dalam pengumpulan data, terutama kalau pakai kuesioner atau survei dengan sampel yang cukup besar. Dan untuk aspek yang kesembilan, dari keterampilan dan juga kesiapan dari peneliti itu sendiri, kalau untuk pendekatan kualitatif, pastinya perlu keterampilan dalam analisis naratif dan juga interpretatif. Dan butuh juga kemampuan untuk bisa berinteraksi secara efektif dengan partisipan. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif perlu keterampilan dalam statistik, karena tadi kan analisisnya pakai analisis statistik ya, dan juga harus bisa analisis data numerik. Kalau kamu lebih nyaman pakai angka dan juga statistik, pendekatan kuantitatif ini mungkin lebih sesuai ya buat penelitian kamu. Yang ke-10, dari aspek kesiapan, kalau untuk pendekatan kualitatif, kalau kamu lebih suka bekerja dengan data yang kualitatif sifatnya, berinteraksi sama partisipan, menggali wawasan yang mendalam, ya pendekatan kualitatif ini lebih cocok sih buat kamu, lebih sesuai lah. Tapi sebaliknya, kalau kamu lebih suka bekerja dengan data numerik, pakai penggunaan data-data statistik gitu ya, dan suka pendekatan yang lebih terstruktur, maka pendekatan kuantitatif ini lebih tepat buat teman-teman pakai. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan perbedaannya skripsi dengan pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Gimana? Udah ada gambaran mau pakai yang mana? Kalau udah, yuk buruan tentuin judulnya, buruan dirancang skripsinya, buruan dikerjain, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya udah, segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi penting ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Bye-bye.